Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Kita berjumpa lagi di pelajaran OTK kepegawaian di kelas 12 OTKP ini ya. Pertama di materi yang masih kemarin ruang lingkup administrasi. Kalau kemarin yang kalian pelajari adalah berupa materinya ya, berupa modul. Sekarang saya berikan sebuah PPT-nya ya. Ini kalian berikan foto biar kalian tidak bosan kalau kangen Beni ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Nih materi yang akan kalian pelajari. Nah, yang kemarin-kemarin nih ya, ruang lingkup administrasi kepegawaian. Kita lihat dulu. Nah, ini yang kalian pelajari kemarin ya, bahwa seorang sekretaris memang kerjaannya banyak ya anak-anak ya. Kalian dilayani juga masyarakat. Ini misalnya mengurus kartu kredit aja ya, dan ATM-nya aja juga masuk dalam kegiatan administrasi. Apa itu administrasi? Ini lebih simpelnya ya. Kemudian mengenai administrasi kepegawaian. Nih, pakaian merupakan proses kegiatannya ya. Nah, ini ya, seluruh aktivitas kegiatan berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi atau usaha pribadi ya. Dan kalau pengertian pegawai itu sendiri itu orang atau pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis ataupun tidak tertulis ya. Nah, ini bentuknya seperti ini visualisasinya ya, gambarnya. Ini yang di kantor sudah menjadi seorang pegawai atau karyawan, sedangkan ini adalah siapa? Ya, artinya tenaga kerja atau calon pekerja. Selanjutnya, tenaga kerja itu seperti apa? Ini Ibu berikan visualisasinya seperti orang yang sedang bekerja menyangkul di sebuah proyek ya. Tentunya tidak itu aja, masih banyak. Ini contohnya, apa tenaga kerja itu? Ini setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Seperti ini tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan siapa? Masyarakat. Kenapa? Mengerjakan proyek ya. Nah, namun ada prinsip-prinsip kepegawaian itu ada 10 anak-anak. Ada prinsip kemanusiaan ya, kemarin sudah saya jelaskan. Artinya apa? Bahwa pegawai itu juga manusia, jadi harus dilakukan secara manusiawi. Kemudian direct man on direct place, artinya dipekerjakan sesuai dengan keahlian masing-masing atau jobnya ya. Kalau sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, akhirnya kan amburadul atau berantakan. Kemudian kesatuan arah, artinya ada satu perintah dari pimpinan ya. Kemudian ada efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi hasil pekerjaan atau rencana pekerjaan itu harusnya direncanakan dulu untuk mencapai hasil yang lebih bagus dan maksimal. Kemudian tetap mematuhi protokol disiplin ya, ketertiban di sini ya, mulai dari pakaiannya, jam kerjanya, safety pekerjaannya dan lain-lainnya. Kemudian demokrasi, artinya Bapak pegawai itu juga bukan robot ya, jadi mereka boleh usul, boleh saran ya, secara ke atas ataupun ke bawah atau secara lurus dalam arti dengan sesama. Kemudian harus diberikan gaji dari apa yang sudah dipekerjakan. Di sini disebut dengan equal pay for equal work ya. Jadi dia bekerja maka mendapatkan imbalan berupa gaji, upah, salary dan lain-lain. Kemudian ada kesatuan tujuan, artinya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ya.
Nah, kemudian satu komando juga hampir sama dengan kesatuan arah. Ya, nunggu perintah. Kalau tidak ada perintah jangan dilakukan. Kemudian wewenang dan tanggung jawab atau job description-nya. Nah, ini dari apa yang sudah dilaksanakan ini memang harus bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini disebut dengan apa? Ada edit ya, diedit apa di ini apa? Dinilai ya. Kemudian ada asas pembinaan pegawai. Kenapa pegawai juga harus dibina? Ya tujuannya supaya pegawai tersebut bisa bekerja menjadi lebih baik lagi. Pertama ada asas legalitas, artinya apa? Ada dasar hukumnya, ya. Bagaimana memperlakukan seorang tenaga kerja atau seorang pegawai itu, ya. Dan ada asas profesionalitasnya sesuai dengan apa? Pendidikannya, keahliannya. Ada asas prosedural, jadi sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan pembinaan pegawai itu, ya, supaya lebih telaten, lebih disiplin, lebih lebih kerasan, itu betah ya. Kemudian ada asas pendelegasian wewenang, jadi kalau sudah diberikan tanggung jawab itu sudah bisa melaksanakan dengan baik. Dan ada asas perlindungan hukum bahwa pegawai itu ada perlindungannya ya oleh negara. Kalau di swasta ada SPSI ya. Kemudian ada asas penyelenggaraan kepentingan hukum ya. Jadi kita semua hidup di Indonesia ini tidak lepas dari hukum, pasti ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, dan ada asas akuntabilitasnya, ada keseimbangan ya, mental, spiritual, materi, moral, dan lain-lainnya. Selanjutnya, fungsi administrasi kepegawaian. Ini ada dua fungsi anak-anak. Ada fungsi manajerial dan ada fungsi teknis. Fungsi manajerial artinya berkaitan dengan rencana, memanage ya, diatur. Jadi ada ketetapannya, ada perundang-undangannya. Nanti bisa kita lihat di materi regulasi kepegawaian. Nanti berkaitan dengan peraturan pemerintah ya. Kemudian fungsi teknis adalah bagaimana pegawai tersebut bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan petunjuk atau juknis ya, bisa juga juklak atau petunjuk pelaksanaan. Ya Nana, materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Untuk hari ini tidak ada tugas, namun tetap semangat ya, tapi kita patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah dan keluar-keluar kalau tidak penting, karena sebenarnya insya Allah kita bisa belajar seperti biasanya insya Allah segera ya anak-anak. Kita berdoa pada Allah semoga pandemi ini segera balik ya, segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ya, sebagai selingan biar kalian semangat dengarkan musik ini ya. Nah, oke.